Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Khoiriyah Widyasari, SPSI, MPSI. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik yang sangat esensial dalam tumbuh kembang anak didik, yaitu optimalisasi perkembangan motorik anak. Melalui paparan ini, kita dapat mengetahui bagaimana peran antara guru di sekolah dan orang tua di rumah mampu membentuk landasan kokoh bagi masa depan anak didik. Sebelum memasuki topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nizia Alia Andaru dari kelas 2G dengan NIM A5102503117, Prodi PGSD. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam sesi ini kita akan melewati 4 tahapan pembahasan utama. Yang pertama, kita akan membedah pengertian motorik anak sebagai fondasi awal. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana optimalisasi di sekolah melalui peran aktif Bapak Ibu Guru. Tidak kalah penting, kita juga akan membahas optimalisasi di rumah yang mengandalkan peran besar orang tua. Dan yang terakhir, kita akan menutup sesi ini dengan menarik sebuah kesimpulan. Seringkali kita berpikir bahwa bergerak itu terjadi secara otomatis begitu saja. Padahal, jika kita telaah secara ilmiah, perkembangan motorik adalah sebuah orkestrasi yang rumit. Ini adalah proses tumbuhnya kemampuan gerak tubuh yang melibatkan koordinasi 3 elemen utama, yaitu otot, syaraf, dan pusat otak kita. Perkembangan ini tidak berjalan di ruang hampa. Ada faktor internal seperti kematangan fisik biologis dan faktor eksternal, yaitu stimulasi berkala dari lingkungan sekitar. Secara garis besar, kemampuan motorik ini kita bagi menjadi 2 pilar. Yang pertama yaitu ada motorik kasar. Motorik kasar ini berfokus pada gerakan otot-otot besar, gunanya untuk mobilitas dasar dan stabilitas postur, seperti merangkak, berjalan, hingga berlari seimbang. Dan yang kedua yaitu ada motorik halus. Ini lebih ke arah keterampilan mikro, melibatkan koordinasi mata dan tangan untuk manipulasi objek yang presisi. Contohnya, menjangkau, meremas, hingga persiapan untuk menulis. Nah, bagaimana kita mengoptimalisasikannya di lingkungan akademis? Disinilah peran krusial seorang guru sebagai fasilitator di sekolah. Guru bisa mengintervensi perkembangan ini melalui 3 ranah aktivitas yang fungsional. Yang pertama, ada permainan fisik. Yang kedua, kriya dan seni halus. Dan yang ketiga, yaitu practical life task. Yang pertama yaitu permainan fisik. Permainan tradisional outdoor seperti lempar bola, sepak bola, atau egrang ini sangat efektif untuk melatih kekuatan otot kaki, kelincahan, serta keseimbangan anak secara natural. Yang kedua yaitu kriya dan seni halus. Untuk melatih kontrol jari dan ketelitian, guru bisa menerapkan aktivitas seperti kolase, mengunting pola, meronce, dan juga membatik. Yang ketiga yaitu practical life task. Melalui pembiasaan mandiri di kelas seperti tertib mencuci tangan dan belajar menyirami tanaman, anak sebenarnya sedang melatih koordinasi motorik fungsional mereka. Namun, stimulasi di sekolah saja tentu tidak cukup. Rumah harus menjadi laboratorium lanjutan. Mari kita lihat bagaimana peran orang tua di rumah. Ada 3 langkah taktis yang bisa dilakukan orang tua. Yang pertama, melakukan tummy time secara rutin. Yang kedua, melatih koordinasi sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami perbedaan individu. Yang pertama yaitu rutin melakukan tummy time. Khusus untuk fase bayi, ini adalah langkah awal melatih kekuatan otot leher, dada, dan bahu agar siap sebelum mereka merangkak. Yang kedua yaitu melatih koordinasi sehari-hari dengan mengajak anak bersepeda, berlari, melompat, atau permainan interaktif yang mengasah koordinasi mata, tangan, dan kaki. Yang ketiga yaitu memahami perbedaan individu. Orang tua harus sadar akan adanya variabilitas individu. Saat pubertas, orang tua harus peka terhadap perbedaan kebutuhan fisik antara anak laki-laki dan perempuan. Perkembangan motorik ini jangan kita pandang secara reduksionis atau sebatas perubahan fisik semata. Ini adalah sebuah usaha holistik manusia. Ketika motorik anak optimal, hal ini akan memberikan efek domino positif pada aspek kognitif, emosional, dan sosial mereka. Kunci utama dari keberhasilan ini adalah sinergi simetris antara stimulasi yang diberikan oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah. Tanpa adanya kesinambungan ini, pertumbuhan anak tidak akan berjalan secara puncaknya. Sekian pemaparan terkait optimalisasi perkembangan motorik anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu dosen atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.